The Conceptual Framework of Accounting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aristano selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Olivia Prameswari dan rekan saya Raudiatuz Zahra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kami akan menyajikan materi tentang The Conceptual Framework of Accounting. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pada pokok pembahasan. Kita masuki pada pokok pembahasan yang pertama, mengenai Developing a Conceptual Framework, di mana dalam pengembangannya, conceptual framework ini dipengaruhi oleh beberapa isu, yaitu yang pertama, principle-based and rule-based standard setting, di mana IASB ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah standar yang bersifat principle-based, yaitu yang menggambarkan dasar yang menyokong pengembangan standar dan membangun para pengguna untuk menafsirkan standar yang dibuat. IASB sendiri memiliki beberapa peraturan yang cenderung bersifat rule-based, dan ini bertentangan dengan tujuan awalnya yang ingin menetapkan mengenai principle-based. Lalu, salah satunya yaitu IAS 39 yang membahas mengenai pengakuan dan pengukuran, yang dikritik karena tidak sesuai dengan rule-based. Knopf mengatakan alasan standar menjadi rule-based adalah karena mereka tidak konsisten dengan kerangka konseptual, di mana Knopf ini mengatakan penggunaan prinsip yang layak dapat mengarahkan pada komunikasi yang lebih jelas dan lebih seksama tanpa adanya kebutuhan peraturan yang detail yang saat ini ada di dalam standar tersebut. Knopf juga mengatakan bahwa kebutuhan akan rule akan menghasilkan penggunaan prinsip yang salah. Rule-based memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat meningkatkan komparabilitas dan verifiabilitas untuk auditor dan regulator. Lalu, kelebihan yang kedua, mampu mengurangi kesempatan terjadinya manajemen laba. Walaupun rule-based memiliki beberapa kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan sebelumnya, tetapi SAGE pada tahun 2002 tetap merekomendasikan penggunaan dari principle-based, di mana standar tersebut harus wajib memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia harus didasarkan pada conceptual framework yang telah berkembang dan telah diaplikasikan secara konsisten. Yang kedua, mencantumkan dengan jelas objektif of standar. Yang ketiga, menyediakan detail yang cukup dan struktur yang bisa dioperasikan dan bisa diaplikasikan secara konsisten. Yang keempat, meminimalisir penggunaan pengecualian dari standar. Yang kelima, dia dapat menghindari penggunaan presentasi dari pengujian atau batas yang wajar yang membolehkan keahlian keuangan untuk mencapai pemenuhan teknis dengan menghindarkan maksud dari standar itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu pada negara kita, Indonesia sendiri, itu telah mengadopsi principle based dengan acuan besarnya adalah IFRS dan membuat rule based yang lebih detail di PSAK. Adopsi ini baru dilakukan pada tahun 2012 ketika terjadi perubahan acuan yang peraturan dari GAAP ke IFRS. Isu selanjutnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dari conceptual framework yaitu information for decision making and the decision approach. Yaitu information for decision making ini secara tidak langsung dia mencakup lebih banyak ataupun lebih luas dari informasi mengenai manajemen. Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, karena pengguna dari financial information ini lebih luas dan mencakup seluruh sumber daya. Dan yang kedua, informasi akuntansi dilihat sebagai input data untuk prediksi model bagi user. Lalu yang ketiga, ketika manajemen berfokus pada kejadian di masa lalu, maka untuk melihat apa saja yang sudah dicapai sebelumnya, prediksi tersebut harus berpatokan pada masa depan. Selanjutnya, the decision theory process, di mana prosesnya itu teori akuntansi secara keseluruhan, lalu sistem akuntansi individu, dan model prediksi dari pengguna, lalu keputusan dari pengguna.
di mana decision teori ini sangat bermanfaat untuk mengecek apakah akuntansi mencapai tujuannya atau tidak. Jika kalau misalkan individual system ini dapat menyediakan informasi yang berguna, maka teori yang mendasari sistem tersebut dapat dikategorikan efektif atau valid. Godfrey berpendapat bahwa dalam pengembangannya, conceptual framework harus lebih menitik beratkan pada rasionalisasi penggunaan masa kini dibandingkan reafirmasi framework di aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam fungsi akuntansi. Selain itu, conceptual framework masa kini juga sebaiknya membangun constitution-based framework untuk akuntansi dibandingkan fokus pada konsep pondasi hal-hal sehari-hari, karena hal-hal tersebut akan lebih sulit dibuat ketika terjadi perbedaan antar negara. Selanjutnya, International Developments, the IASB and FASB Conceptual Framework. Pada tahun 2004 Oktober, FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan Conceptual Framework. FASB ini menyatakan bahwa proyek tersebut akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, fokus pada perubahan dalam lingkungan sejak original framework pertama kali diisukan. Lalu, memberikan prioritas untuk menunjukkan dan mendiskusikan tiap isu di setiap fase yang memiliki kemungkinan menguntungkan boards dalam jangka pendek. Lalu yang ketiga, mempertimbangkan konsep yang dapat diaplikasikan di sektor swasta perusahaan bisnis. Selanjutnya, FASB Conceptual Framework Project, di mana FASB ini memiliki Conceptual Framework Project di dalam 8 fase yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Entitas versus pandangan kepemilikan, di mana financial report harus dibuat dari perspektif entitas dibanding perspektif dari pemilik. Hal ini disetujui banyak pihak karena pemilik dan entitas secara tegas merupakan dua pihak yang berbeda. Selanjutnya, primary user group. Board menunjukkan primary user group ini untuk tujuan umum financial reporting, yaitu untuk penyedia modal masa kini dan potensial. Penyedia modal mencakup accredited investor, lenders, dan penyedia jasa kredit lain. Decision, usefulness, and stewardship. Berdasarkan boards, tujuan dari financial reporting ini harus cukup luas untuk mencakup semua keputusan yang dibuat oleh accredited investor, lenders, dan kreditor lain dengan kapasitas mereka sebagai pemberi modal, termasuk keputusan alokasi sumber daya dan keputusan yang dibuat untuk menjaga dan mempertinggi nilai investasi mereka. Pendapat ini disetujui oleh banyak pihak, tetapi juga mendapat sanggahan dari pihak-pihak lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai A Critique of Conceptual Framework Project, di mana conceptual framework yang telah ada ini masih menuai beberapa kritik dari berbagai negara. Yaitu kritik-kritik tersebut juga memiliki beberapa analisis dasar yang menjelaskan alasan mereka dalam mengeluarkan kritik itu. Yang pertama, conceptual framework ini harus menggunakan pendekatan yang ilmiah, sehingga validasi framework harus dapat dijadikan secara logis dan empiris. Lalu yang kedua, pendekatan secara profesional yang berfokus untuk menyarankan tindakan terbaik dengan melakukan tindakan yang profesional. Nah, sebenarnya tujuan dalam dibuatnya conceptual framework ini adalah untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan mengenai standar akuntansi, sehingga menghindari terulangnya argumen mengenai hal-hal yang sama yang telah terjadi sebelumnya. Nah, di sini ada pendapat dari Doppach dan Sander, di mana mereka berpendapat bahwa conceptual framework ini dikeluarkan oleh FASB tidak cukup membantu dalam menyelesaikan isu kontemporer pada measurement dan disclosure. Menurut mereka, terdapat 3 isu yang masih ambigu. Yang pertama, definisi liabilitas masih terlalu umum, sehingga sulit untuk menentukan posisi deferred tax. Lalu yang kedua, conceptual framework ini mendukung 2 prinsip akuntansi yang bertolak belakang, yaitu full cost dan successful efforts, di mana pada prinsip successful effort ini, perusahaan dibolehkan untuk mengkapitalisasi hanya beban-beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan gas alam yang berhasil. Jika misalkan terjadi penemuan lokasi tambang yang tidak terdapat minyak dan gas alam, maka beban tersebut
dikurangi langsung terhadap pendapatan pada periode tersebut. Sedangkan pada metode full cost ini, semua beban yang berkaitan dengan penemuan lokasi tambang minyak dan gas bumi yang baru tanpa memperhatikan hasilnya boleh dikapitalisasi. Lalu yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah estimasi. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rodiatus Zahra. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan ontological dan epistemological assumption. Tujuan dari pembentukan conceptual framework adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang objektif dan tidak bias. Maksud dari ketidakbiasan atau netralitas di sini adalah kualitas informasi yang mencegah pengguna mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Feybrand sebagai seorang ilmu filsuf berpendapat bahwa kejujuran ilmiah tidaklah absolut. Kebenaran ilmiah hanyalah mengarah pada sebuah pernyataan tentang kenyataan yang dibangun, yaitu pernyataan yang diberikan hanya ketika bukti sesuai dengan penjelasan dan persetujuan mengenai metodologi ilmiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah teori yang menjadi dasar penyusunan kerangka dapat bersifat netral, independen, dan bebas dari bias? Kerangka konseptual diyakini tidak dapat memberikan sebuah pengukuran realitas ekonomi yang benar-benar objektif karena tidak adanya realitas akuntansi yang bersifat independen. Hal ini mengarahkan proyek konseptual framework pada pendekatan hipotetiko-deduktif, di mana pendekatan ini mempengaruhi asumsi epistemologi dan asumsi metodologi mengenai pengujian kebenaran serta tindakan yang paling sering dilakukan oleh peneliti akuntansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai circularity reasoning dan an unscientific discipline atau bukan suatu disiplin ilmu. Salah satu tujuan dari kerangka kerja adalah memberikan panduan kepada akuntan dalam menjalankan praktik akuntansi sehari-hari. Jika kerangka kerja konseptual dilihat secara sederhana, maka setidaknya akuntan harus mengikuti sebuah langkah ilmiah, yaitu prinsip dan praktik yang diperoleh dari teori yang berlaku secara umum. Namun, ada kalanya kerangka kerja konseptual tidak berlaku umum secara penuh, karena terjebak dalam lingkungan internal. Untuk mengatasi masalah circularity of reasoning, FASB telah mencoba mengajukan gagasan bahwa seseorang bekerja di bidang akuntansi wajib memiliki pengetahuan yang sesuai dan mencukupi dalam mengartikan sebuah laporan keuangan. Kemudian, an unscientific discipline. Pada tahun 1981, STEM meyakini bahwa akuntansi lebih dekat kepada ilmu hukum dibandingkan physical science, karena profesi akuntansi dan hukum berhubungan dengan berbagai macam konflik yang terjadi di antara kelompok pengguna ilmu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Menurutnya, hukum merupakan normatif disiplin yang penuh dengan konsep nilai syarat dan akuntansi dengan kondisi pasar yang tidak sempurna, serta bersifat subjektif sesuai dengan proses pembuatan keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan physical science adalah positif disiplin, yaitu hal yang tidak dapat dideskripsikan dan memiliki karakteristik bebas dari nilai konsep. Riset positif. Riset pasar menyatakan keraguannya atas kemampuan data akuntansi yang dipublikasikan dalam memberi pengaruh pada pasar saham, dan juga keraguan atas pentingnya data akuntansi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam pasar saham. Perdebatan antara apakah riset akuntansi positif bertentangan dengan kerangka konseptual terkadang mengabaikan bukti bahwa pasar modal tidak sepenuhnya efisien. Bahkan, sekalipun pasar dikatakan efisien, tidak berarti bahwa pengambilan keputusan telah memproses informasi secara efisien. Jika kerangka konseptual mampu memastikan hal ini, baru dapat dikatakan bahwa kerangka tersebut memberi peran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Sebuah cara yang dapat digunakan untuk melihat konseptual framework menjadi ilmiah adalah dengan mempertimbangkannya menjadi sebuah model kebijakan. Ijiri membedakan antara model normatif dan model kebijakan. Menurutnya, model normatif berdasar pada asumsi tertentu yang berfokus pada tujuan. Meskipun model normatif mempunyai implikasi kebijakan, dia berbeda dengan model kebijakan karena kaitannya dengan tujuan. Sedangkan model kebijakan berdasar pada penilaian dan pendapat. Kemudian, Kirk mengembangkan pendapatnya.
bahwa sebuah conceptual framework disajikan untuk kepentingan publik karena merupakan pendekatan konseptual, sedangkan standar yang dibuat berdasarkan konsensus tidak digunakan untuk kepentingan publik karena merupakan pendekatan politik. Sedangkan Miller berpendapat bahwa standar yang dibuat menurut konsensus hanya akan menghasilkan ketidakkonsistenan. Professional values and self-preservation, atau nilai profesional dan pembelaan diri. Professional value atau nilai profesional merupakan tindakan yang berlandaskan idealisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Sedangkan self-preservation atau pembelaan diri adalah kebalikannya. Efek dari adanya professional values adalah terciptanya nilai sosial yang dapat membuat kelompok profesional bertanggung jawab dan menyediakan segala kepentingan komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai conceptual framework for auditing standard. Teori umum komprehensif dari pengauditan pertama kali diperkenalkan oleh Maltz dan Sharaf pada tahun 1961. Mereka berpendapat bahwa audit bukanlah bagian dependen dari akuntansi, tetapi sebuah disiplin logis sehingga audit tidak dibatasi hanya pada informasi akuntansi. Pada tahun 1970-an, teori mereka dikembangkan oleh A Statement of Basic Auditing Concept atau ASOBAC, di mana fokus utama adalah pada pengumpulan dan pengujian bukti. Namun, pada tahun 1990, audit terkendala oleh kekuatan lain yang berusaha menghalanginya. Halangan tersebut berupa adanya tekanan dari manajer untuk mengurangi biaya audit. Hal ini kemudian berdampak pada metode audit, di mana terjadi pengurangan dalam pengujian transaksi dan lebih kepada menguji pengendalian internal perusahaan. Hal ini tentu membuat waktu audit menjadi lebih hemat. Proses tersebut kemudian disebut dengan audit risiko bisnis. Risiko bisnis audit adalah suatu bentuk audit yang mempertimbangkan risiko klien sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti audit. Klien dengan internal kontrol yang baik dianggap lebih memiliki risiko yang rendah untuk terjadi fraud dan error, sehingga mendukung kemungkinan untuk mengurangi sumber data, biaya audit, dan harga pengauditan untuk klien tersebut. Berikut ini adalah jenis dari risiko audit, diantaranya yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk, yaitu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material. Biasanya risiko ini telah ada dari awal dikarenakan sifat bisnis dari entitas yang bersangkutan. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk merupakan risiko yang baru akan muncul dan terdeteksi pada saat pemeriksaan internal control. Entitas yang rentan akan fraud biasanya memiliki internal control yang lemah. Dan yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk adalah risiko yang muncul karena auditor tidak mampu menemukan kesalahan dikarenakan kurang menggunakan teknik atau prosedur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.